Nah, berhubung ini WA saya pribadi, jadi eh, tidak perlu dikomentari kalau ada WA-WA aneh ya. Jadi ini kan WA saya sendiri kan. Oke, jadi kita masuk ke WA bisnis. Jelas dari namanya, tujuannya pasti untuk menunjang kinerja bisnis. Ya, ingat ini menunjang, jadi bukan utama. Jadi banyak banget yang bisa kita pakai di bisnis, baik itu medsos. Nah, yang paling banyak dipakai oleh apa pengguna pengguna yang berbasis web ini adalah WA bisnis dibanding Telegram, dibanding Line dan segala macamnya gitu ya. Telegram segitu bagusnya tapi tetap aja masih lebih banyak WA. Atau Telegram ya? Sudah punya Telegram? Punya. Telegram? Nah, iya itu kasusnya. Saya juga sama, punya tapi nggak pernah dipakai gitu. Karena lebih fleksibel WA gitu ya. Termasuk kita ada beberapa orang Indonesia yang bikin aplikasi chat seperti ini juga nggak bisa ngalahin WA. Nah, apa aja sih sebenarnya yang ada di WA Business yang bisa kita pakai? Jadi teman-teman bisa ke fitur ya. Nah, nanti kalau di Android itu biasanya ada di sisi bawah sebelah kanan. Biasanya gitu. Kalau di iPhone ada di tengah bawah gitu ya. Nah, yang pertama yang harus kita isi di WA Business adalah profil. Ya, profil bisnis. Nah, ini yang pasti nama karena ini bisnis ya harus bener ya. Kan kita udah pada gede nih kayaknya nggak lagi pakai nama yang macam-macam ya. Nomor juga sama udah. Ini mah kategori boleh diisi apa aja bebas. Ini adalah alamat Gmail kita. Ya, alamat usaha boleh, alamat rumah boleh. Email boleh diisi boleh enggak karena saat ini email udah nggak lagi terlalu urgent ya. Email kebanyakan buat apa mendaftar aplikasi-aplikasi bukan untuk berhubungan tektokan. Terus buat dulu zaman-zaman tahun 2000 awal email itu untuk media promosi kita. Jadi kita banyak-banyakin kolek atau apa ngumpulin alamat email orang untuk blast promosi. Kalau sekarang enggak. Sekarang orang lebih memilih mengkolek atau mengumpulkan nomor WA gitu. Kalau kita punya data nih, data ribuan WA aktif itu bisa dijual. Ada sekitar 3.000 aja nomor WA aktif itu kita bisa jual 100 ribuan. Dan kita bisa jual itu ke beratus-ratus orang. Kalau jual 200.000, kalau ada 100.000, 100 orang ketahuan angkanya 20 juta. Itu cara cari cuan untuk yang gampang gitu menjual data. Tapi boleh nggak? Nggak boleh sebenarnya. Nggak boleh sebenarnya. Tapi itu bisa dilakukan. Ini maksudnya kemana Pak? Kan saya udah ini fitur bisnis. Betul. Nah, fitur. Untuk katalog ini. Ya, kita masuk ke yang profile dulu ya. Di profile, nah mungkin itu ini Pak, Android base aja. Kan itu kan PC base ya. Yang Android aja, karena kan nggak ada pegang PC semua. Gimana ya? Saya lupa malah. Di mana ya ini? Hah? Kalau yang Ini, untuk baca. Atau saya pakai HP aja ya, kayak tadi ya? Iya. Oke, boleh. Boleh. Pakai HP aja. Tapi nanti kalau mau di ini yang PC-nya juga nggak apa-apa. Gimana? Di share yang PC juga nggak apa-apa. Soalnya kan tampilannya beda ya. Kalau untuk WA sih sama aja sih. Cuman tadi aja mengaksesnya pertama kali aja. Gitu. Ini ya. Nah, jadi kalau udah masuk sama aja di sini, profile dulu ya. Nah, setelah itu kita masuk ke katalog. Nah, katalog ini adalah kumpulan produk kita. Jadi mulai misalnya kita pengen masuk ke item produk baru nih, kita klik item baru. Setelah itu bisa tambah foto atau video. Misalnya saya bikin gini ya, saya pengen jualan jasa merubah gambar diri kita menjadi kartun kayak gini. Saya bikin gini aja. Misalnya ini aslinya, ini kartunnya. Gitu, ini aslinya, ini kartunnya. Ya, saya post, saya upload gambar, nama
item misalnya jasa ubah foto 3 dimensi, gitu ya. Harga berapa sih kira-kira? 25.000 boleh. Tapi di sini jangan kasih 25.000, kasihnya 100.000. Nah, di sini ada harga diskon di bawahnya. Ya, harga diskon 25.000. Ada skripsi, ini kita tulis. Menyediakan jasa merubah foto Anda dan keluarga misalnya. Dan keluarga menjadi karikatur 3 dimensi. Tergaransi misalnya ya 75% mirip. Kita nggak bisa bilang 100% karena ini kan memang hanya mirip, kan kita menggunakan tools ya, nggak bisa mirip. 75% mirip. Nah, terus kita simpan. Ini maksudnya kemana nih, Pak? Katalog. Katalog. Oh, kembali. Ini katalog. Spesial banget ya. Kosong. Nah, oke. Nah, setelah kita kasih, nanti dia masih dinilai nih, masih ngejam. Jadi ini harga tadi asli, ada harga coretnya, harga netnya 25.000. Jadi orang, oh ada diskon gede nih, 75.000 gitu kan. Harapannya orang mandang begitu. Nah, kalau masih ngejam berarti dia masih dinilai oleh Meta. Ya, Meta itu gabungan apa? Dia bawahnya itu ada WA, ada Google, ada Facebook, ada IG, ada YouTube. Ya. Nah, setelah kurang lebih sejam 2 jam nanti dia selesai dinilai tidak melanggar aturan Meta, nggak boleh jual senjata tajam, nggak boleh jual porno-pornoan, nggak boleh yang berbuat senjata api gitu ya. Itu bebas. Nah, terus nggak boleh yang human trafficking apa human ya, ginjal lah, mata lah dijual gitu kan ada tuh. Itu kalau bebas berarti selesai. Nah, kalau sudah nanti ada seperti ini. Kalau memang punya berbagai produk ya, boleh. Nah, tapi misalnya kayak Pak Hendra nih punya produk baju, tapi kan baju macam-macam ya Pak ya. Ada usia 1 sampai 3, ada usia 5 sampai apa 4 sampai 5 misalnya nih bikin koleksi. Misalnya ada baju cewek umur 1 sampai 3, ada baju cowok 1 sampai 3. Nah, itu dibikin koleksi usia 1 sampai 3. Begitu dibuka nanti ada ceweknya ada cowoknya. Nanti sama dewasa ada buat ceweknya cowoknya. Sepatu juga sama. Itu juga travel juga bisa ya? Bisa. Travel misalnya travel ada Safari 4 kan, nanti ada haji, koleksi haji, produk khusus, ada apa lagi, ada bisa travel luar umroh bisa. Jadi koleksi itu kumpulan dari yang sejenis item tuh masing-masing. Ya. Selanjutnya, kalau tambah katalog itu ada ditambah tambah item. Ada. Baru kalau semuanya kita sudah punya katalog nih, katalog itu mau ditambahin, itu maksudnya ke koleksi. Kalau yang sejenis, misalnya Ini ada katalog 1, katalog 2, katalog 3. itemnya deh, sebutin. Terus Item apa? Item baju anak 1 3 tahun. Ini baju A, baju B ya. Baju A, baju B, baju C. Nah, si baju C, baju A ini ada beberapa koleksi. Nah, itu maksudnya kemana? Oh, koleksi, jadi koleksi A. Jadi untuk bikin atau etalase berikutnya itu tambah. Jadi bikin item dulu Pak. Item, baru item yang sejenis dimasukkan ke koleksi A. Lalu nanti ada item apa? Oh. Jadi koleksi itu adalah kumpulan item yang sejenis. Gitu. Oke? Kenapa begitu? Karena nanti yang lihat katalog ini bukan kita, orang. Bukan begitu kita WA tuh, nah, katalog itu bisa di-share. Jadi, misalnya nih, saya pengen share ini nih, minuman. Saya klik, nanti ada bagikan tautan. Bagikan tautan, salin, jadi saya kirim ke langsung ke WA juga bisa. Mana? Nah, ini. Kalau bos itu buat apa? Hah? Bos itu iklan, Bu. Hah? Buat iklan. Iklan berbayar. Kita nggak belajar sekarang, itu di kelas medium. Jadi Kan kita ya? baru kelas beginner. Oh. Kalau
kalau iklan itu pertama harus siap mental, harus siap dana, harus siap strategi. Jadi yang penting sih siap mental dan dana. Kalau strategi sih nggak terlalu banget. Sip ya, lanjut. Setelah katalog kita iklankan, seperti tadi kita nggak bahas sekarang, tapi sekadar gambar aja ya, sekedar gambaran. Saya kasih up dulu. Sekedar gambaran. Jadi kalau kalau nah ini baru dari iklan saya nih. Saya ngiklan nih kita nih. Nah, saya nggak ini di sini. Saya ngiklan. Jadi kalau saya nggak ngiklan, Mas Adit nggak nggak mungkin ikut sini. Iya. Kalau Pak Giri iklannya dari grup, Bu Linda juga dari grup, Pak Hendra nggak mungkin di sini karena dapetnya dari iklan. Nah itu fungsinya iklan. Nah iklan itu memang arahnya ke Facebook, melihatnya di Facebook, nanti di Facebook. Tapi saya bisa ngiklan dari WA, iklannya dari WA. Linknya maksudnya apa? Eh, Link atau Tadi Ngebus produknya ya. itu ngebusnya itu bisa dari WA. Nah yang diiklankan itu apa aja? Bisa yang di katalog, bisa yang di status. Misalnya saya punya status ini, status ini. Di Google. Google. Kan Meta kan lingkaran Google kan. Nah ini status saya nih. Kalau statusnya itu berupa gambar kayak gini nih, nah ini bisa bisa saya iklankan di sini. Bapak jualan apa tuh Pak? Ini kan Oh kan. ini yang flash deal online. Iya iya. Nah ini kalau di ya ini kan yang di status ya. Nah jadi apa sih tadi mau iklan ya? Ini iklan. Ini iklannya. Ada nggak ya di datanya? Oh nanti dia gini. Oh ternyata iklan yang saya ini sudah menghabiskan dana 88.000. Per hari. Enggak per hari. Ini dari pokoknya dari mulai tanggal berapa sih ya? Dari hari Sabtu nggak salah. Itu Ads Manager bisa diakses dari WA. Bisa, bisa. Jadi ada ininya, ada downloadannya. Apa sih namanya? Business Suite apa gitu. Ada Pak. Ada di Android. Kalau mau akses ke Ads Manager nih, lewat WA gimana caranya? WA di ini aja Pak. Musik ini ya, download dulu. Download apa suite gitu. Meta Business Suite. Nah, nih Meta Business Suite. Ini bisa dari sini nanti. Di download ya. Meta Business Suite. Buat lihat ininya, kinerjanya. Tapi kalau di handphone biasanya nggak selengkap di laptop, Pak. Ada terbatas kalau di handphone itu. Kayak kita nih, kalau dari WA iklan kan itu cuman bisa apa? Cuman bisa kalimat utama itu paling cuma berapa karakter. Tapi kalau dari laptop kita bikinnya itu bisa panjang. Kalimat iklannya itu bisa panjang. Jadi memang selalu ada keterbatasan kalau di HP ya. Nah ini iklan matematika. Jadi saya sudah habis 210.000. Nah iklan nanti akan berbeda masing-masing. Ada ini per respon masuk nih. Per respon yang masuk nilainya 12.000. Jadi kalau kita iklan satu hari 50.000, cuma 4 orang yang ngechat kita habis jatahnya. Kalau di sini sekitar 9 orang habis. Nah ada nggak yang di bawah ini? Ada. Ini iklan saya yang dongeng ya. Yang dongeng. Iklan saya yang dongeng. Jadi saya juga belum tahu di pertimbangan Facebook mengenakan ini tuh apa. Bisa 2.000, bisa 17.000, bisa 12.000. Ya, itu kan rata-ratanya ini kan hasilnya. Tapi Facebook itu mengirim ke ribuan orang itu, dia pasti punya pertimbangan. Biasanya akun-akun baru, misalkan baru nih, Pak Adit baru mulai mengenal iklan. Itu biasanya iklannya mahal-mahal dibanding akun saya. Ngelemot ya. Mending beli akun orang lain gitu. Salah satu caranya begitu, yang disebut dengan whitelist. Jadi whitelist itu yang udah aman dari ban. Jadi Facebook itu sama kayak TikTok, karena dia memang banyak yang peminat, jadi macam-macam dikit kita di ban. Terlalu ekstrim iklannya bisa di ban juga. Dia dikasihnya Pak. Hmm? Oh, oke. Apanya? Bandnya itu.
bikin Bukan, Bu. orang. Nanti dia punya algoritma sendiri, Bu. Algoritma itu patok ada apa? Kan Kadang-kadang yang enggak aja gitu, tiba-tiba kita di itu. iya, iya, Bu. Nah, itu algoritma. Misalkan kita lagi TikTok lagi di jalan, kita nge-like gitu, langsung kena ban. Iya. Itu nggak bisa lagi isinya nggak oke. Jadi kita lanjut ya, itu cuma gambaran aja bahwa bisa diiklanin gitu katalog. Termasuk status juga bisa diiklanin. Kembali ke layar ini ya. Sama Pak, ini kalau ini nggak usah disebutkan gitu Pak, kayak di item. Nggak usah. Kan kalau itu Udah itu diiyain, langsung save tersembunyi aja. gimana? Ah, Langsung save aja. iya. Itu artinya ibu pengen menyembunyikan itemnya. Oke, langsung ya. Berikutnya tadi kita ke fitur bisnis lagi. Eh, nah, yang paling penting di WA bisnis ini penilaian saya ya, ini 4 ini. Di WA bisnis yang paling penting tuh di 4 hal ini yang tengah-tengah kelola chat. Ya, ada 4. Pertama adalah label. Label ini fungsinya untuk menggolong-golongkan orang yang datang atau orang yang chat kita. Misal kalau kita penjual nih, kan kita kan kadang ada orang yang baru nanya ya, nanya ada yang udah serius, ada yang sudah DP, ada yang sudah booking, ada yang sudah lunas, gitu kan. Nah itu kita golong-golongkan. Nah di sini ada beberapa penggolongan, kita bisa menambah golongan baru, ya kita bisa menghapus yang sudah ada yang nggak penting gitu. Misalkan nih, ini prom 6 April kan udah lewat 6 April, ya saya hapus aja, saya edit prom 6 April saya hapus gitu. Nanti kalau yang dibutuhkan apa? Misalnya saya pengen bikin pelatihan tanggal 17-18, saya bikin di sini 17 Presdir, misalnya Presdir 17-18 Cilengsi, misalnya gitu. Nah, nanti orang-orang yang mendaftarkan diri di Presdir 17-18 ini, ya langsung saya masukin. Misal, saya punya datanya nih, 17-18 itu ada mana tadi? Nah, ada Pak Kamsuri, Pak Anggi. Berarti tinggal saya ke Pak Anggi. Saya buka chatnya Pak Kamsuri ya. Pak Kamsuri saya buka. Oke, siap ya. Nah, di sini ya. Ini sudah ada nih. Pak Kamsuri Presdir 17-18. Nah, kalau ini di iPhone, kalau di Android cuman kotak hitam, nggak ada tulisannya. Jadi kalau di Android memang harus hafal, oh ini warna hitam tentang ini nih gitu. Nah, terus kita lihat di labelnya. Kalau di fitur labelnya, nanti di sini sudah ada. Nih, kalau kita kata sini, yang ini nih, kan tadi 0, sekarang udah 1. Begitu saya buka, oh ternyata Pak Kamsuri orangnya yang baru saya tandain gitu. Jadi nanti tinggal si Pak Anggi, Pak Kamsuri, Pak Anggi, Pak Danur, dan lain-lain saya masukin ke label tadi. Jadi nanti di lab ada 6, bukan Pak Kamsuri aja, ada 6 nanti. Ada 6 orang di sini. Kalau sudah saya masukin. Gitu. Sebenarnya itu melabelkan. Nah, yang berikutnya, yang penting di kelola chat ini adalah eh, yang salam dan pesan tidak tempat. Nah, ini yang auto respon ya, auto respon. Aplikasinya apa maksudnya? Kayak gimana? Misalnya saya bikin iklan.
Ya, saya bikin iklan. Nah, gini. Jadi begitu Oh, itu ya. begitu ada yang masuk, maka dia akan keluar. Nih, Kirim ke sini Pak Presiden. gimana? Apanya? Eh, ini kita yang nyetel, Bu. Jadi begitu ada yang datang, dia otomatis keluar, auto respon. Nah, itu yang namanya pesan tidak di tempat. Kan itu ada linknya. Linknya. Link. Yang ini. Oh. Nah, ini kan. Nah, ini begitu dia ya, klik kerawang, dia keluar. Nah, ini adalah pesan tidak di tempat. Ini yang namanya auto respon. Nah, kalau pesan tidak di tempat itu cuman maaf saya sedang offline kita tadi Bu ya, maaf saya sedang offline, nanti saya hubungi lagi. Artinya dia cuman nggak merasa dianggurin. Dia tahu oh, kita lagi sibuk atau oh, kita lagi nggak on. Tapi kalau nanti berbentuk seperti link-link landing page gini, minimal dia nanti bisa baca. Oh, si Fabri ternyata tadi kan iklan matematik. Ternyata dia, loh kok ada obrol nih. Dia klik, kejebak dia. Kejebak, kita mau ngejebak nih maksudnya. Dia baca umroh. Terus lihat lagi, oh ada pelatihan digital nih. Dia lihat lagi. Gitu, dia harapan kita sambil nunggu kita balas, dia ada yang dibaca gitu. Dan harapan kita begitu dia baca dia tergoda. Maksudnya gitu. Ya kayak saya kan di sini begitu dia buka, dia sudah jebak di keterangan tentang umroh detail. Baru mulai bla 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 blanya seperti itu. Oke, itu fungsi dari balas cepat. Fungsi dari auto respon. Kalau yang itu Bapak apa? Namanya kalau yang tadi ada gambar Bapak segala macamnya. Brandowner.biz.id. Ini mah landing page yang saya buat. Bukan yang Bapak sendiri fotonya terus ada history segala macam itu apa namanya? History. Maksudnya keterangan itu loh, umroh segala macam juga sini dikasih. Ini Nah, linknya, tadi linknya dibuka yang pertama. di Nah pertama. itu apa namanya Pak? Mana ya? Bikin itu sendiri. Ini Ini. klik. Nah itu. Ini. Nah, itu sampai ke bawah itu apa tuh? Ini Nah, landing page, Bu. oh ini. Ini landing page yang saya buat. Gitu. Nah, ini kalau nanti teman-teman udah belajar landing page, ini bisa dibikin dan bisa jualan. Bisa jualan ini kan kalau saya jual ke teman Samira kan memang udah ada template-nya. Saya tinggal ganti nama dan segala macam. Ini 150.000 saya jual. Nah, kalau kita klik yang ini nih, yang hubungi kami, ini langsung ke WA saya. Termasuk yang ini nih, agak lambat ya. Nah, ini kalau saya klik yang ini, tanya skema lunas, begitu saya klik, nanti langsung ada kalimatnya. Kalimatnya adalah, nah itu. Kalimatnya adalah, nah, Assalamualaikum, bisa tahu penjelasan skema langsung lunas? Bukan WA kosong gitu. Jadi udah ada kalimatnya. Sip ya? Nah, itu yang tentang pesan tidak di tempat. Oke, yang penting lagi apa? Yang penting dari WA Business ini yang sangat saya banggakan di WA Business, yaitu fitur balas cepat. Nah, ini fitur balas cepat. Gimana sih Pak? Coba. Ini udah bisnis. Ini fitur. Oh, gitu. Ah, Ini nggak bisa. Nah, yang apa? Yang My Balas Cepat nih. Nah, ada tuh Tuh, ini unik nih. baru misal nomornya juga Kemarin belum ada. nomornya udah itu baru kan nggak bisa masuk. Coba kita mulai dulu. Coba WA ke siapapun juga. Kok aneh tuh nggak ada. Pak yang bikin pesan itu langkahnya apa aja? Bikin pesannya. Oke, Oke, bentar ya. Dan nih, Nah, kita lihat fiturnya. Duh. Oh, karena Bapak belum isi profil kali. Oh, udah ya. apa harus 10 nomor dulu nih? Mungkin. Coba nanti nunggu waktu juga. Nanti dia ini langsung bisa. Oke, kita ulang ya, Bu. Yang pesan yang tidak di bikin tempat. pesan. Pesan tidak di tempat, diklik dulu. Terus diaktifkan. Ini, Pesan tidak di tempat. greeting message. Bukan, ini. Away. Oh, Nah, diaktifkan ini, diklik.
Ini udah ditulis-tulisin apa yang kalau emang ibu punya landing page, taruh landing page di situ linknya. HTTPS apa gitu. Ini udah ada di sini. Terima kasih telah menghubungi. Nah, itu udah ada. Maaf, saya sedang offline. Udah berarti. Tapi berarti saya tinggal nambah-nambahin aja kok ya? Iya. HTTPS-nya. Ah. Oh, ini kan kayaknya yang ini. Itu tadi, awalnya saya Sip. visit itu tadi Pak. Away message. WMC. Jadi kita lagi di luar gitu maksudnya. Nah, apa sih balas cepat? Balas cepat itu adalah kita pengen membalas dengan cepat WA orang. Nah, WA yang memang selalu ditanyakan. Contohnya iklan. Nih. Contohnya ini ya. Nih kan, misalnya iklan nih. Nih, ada yang nanya nih, halo, bagaimana info lengkap tentang upskill digital offline? Ini kan selalu ditanyain kalau yang iklan masuk kan. Nah, makanya saya punya balas cepat. Gimana cara manggilnya? Saya tinggal klik garis miring. Ya, saya ketik garis miring. Nah, ini sudah ada nih. Desain saya untuk balas cepat nih. Nih, udah ada. Jadi saya tinggal tulis garis miring sapa awal, mas sapa awal. Nih, sapa awal. Sapa awal. Terima kasih telah menghubungi kami. Saya udah setel. Saya tinggal kirim. Saya nggak perlu ngetik-ngetik lagi. Dia langsung kekirim. Terima kasih menghubungi pelatihan expert. Kan dia nanya tentang upskill digital offline. Maka ini sudah saya setel. Kalau ada yang WA seperti ini, saya balasnya pakai ini. Nah, manggilnya itu pakai balas cepat. Balas cepat itu di setel. Balas cepat. Quick respond. Ini balas cepat ya. Cara nyetelnya ya. Fitur. Terus itu bisnis ya. Terus ini balas cepat. Terus tinggal tambah. Ya, misalnya orang sering nanya apa sih? Tadi jualan yang tadi ya, jualan orang ya, jualan gambar orang. Maka saya tanya, sapa karikatur misalnya gitu, sapa karikatur. Ya, saya tulis di sini. Kan orang kan baru datang ke WA kita nih, kita terima kasih dong, terima kasih, salam kenal dong, salam kenal, Aprianto, untuk harga karikatur pribadi adalah 100.000, nah gitu ya, 100.000. Jika Anda transfer hari ini, harga hanya 25.000. Nah gitu, saya simpan. Coba Mas Adit, PA saya. Coba. Pribadi apa? Ya, pribadi. Jadi PDI kalau pesan tidak di tempat tadi kan auto respon ya. Nah ini kan tes nih, Mas Adit udah ngirim ke saya. Misalnya nanya, pengen tahu tentang karikatur pribadi dong. Nah saya nggak perlu ngetik lagi, saya tinggal garis miring. Apa tadi harga? Apa sih karikatur ya? Terus tadi apa sih tadi karikatur? Saya lupa deh. Ya anggaplah yang lain lah ya. Saya lupa kata kuncinya. Kayak gini, Waalaikumsalam. Pakai garis miring Pak. Ya, manggil garis spasinya garis miring. Iya. Balas cepat itu ya. Ya, jadi intinya kita nggak perlu ngetik-ngetik lagi. Tapi kita harus balasnya manual ya. Tapi manualnya itu nggak harus ngetik, sudah kita simpan. Nah, balas cepat ini adalah pokoknya prinsipnya kita membalas sesuatu yang sering banget ditanyakan, sering dan selalu ditanyakan. Nah, ini cocoknya kalau memang iklan. Tapi bukan auto respon ya. Nah, ini bisa minta informasi tentang ini gitu. Jadi ini iklan-iklan saya lagi jalan misalnya ini. Sip. Oke, itu balas cepat. Ya, untuk itu ya bisnis ya, bisa sampaikan itu. Jadi manfaat. Lagi ada? Hah? Pak. Lagi ada? Salam, salam ini salam, ini salam. Tadi kan pesan tidak di tempat, ini salam. Salam nggak perlu. Kenapa salam nggak perlu? Salam itu, jadi sama dia salam dan pesan tidak di tempat itu sama-sama auto respon.
cuman beda keluarnya. Salam itu keluar dengan dua kondisi. Kondisi pertama, yang chat ke kita adalah orang yang baru, belum ada di kontak kita. Misalkan ada A sini, A dia belum ada di kontak kita, iklan ya. Dia ngechat, dia langsung keluar, jebret. Atau orang sudah ada di kontak kita, tapi lebih dari 2 minggu nggak menghubungi kita. Itu baru keluar. Nah, kalau pesan tidak ada tempat, orang yang sudah di kontak kita, orang yang nggak di kontak kita lagi nggak offline, kita lagi nggak online, dia datang, dia keluar. Jadi lebih sering pesan tidak ada tempat. Nah, kalau salam diaktifkan, pesan tidak ada tempat diaktifkan, begitu orang baru datang, langsung dua, duk gitu, kepenuhan. Jadi salam itu nggak perlu diaktifkan. Jadi pesan tidak tempat aja. Jadi yang efektif, yang bisa yang saya sarankan digunakan adalah label, pesan tidak tempat, dan balas cepat. Gitu. Yang powerful di WA adalah balas cepat. Gitu. Sip, gitu ya. Oke. Nah, untuk WA bisnis. Ada pertanyaan? Ini? Enggak ada? Nah, bisnis nanti Pak Giri coba merasakan dengan beli kartu baru ya Pak ya. Oh, iya. Beli kartu baru, coba merasain WA bisnis. Gitu. Jualan Pak, minimal kelas itu Pak. Kalau katalog nanti produksi ini sama kita. Soalnya kalau misalkan kayak Pak Giri buka pesertaan pingpong, Ya. ada 100 orang yang nanya, ketik lagi, betul Pak ininya. Kalau kan yang dibalas itu sama, hari, harga, daftar kemana, metode ininya bisa sih di copy paste, tapi kan nyari lagi, copy lagi, capek. Itu bisa iklan sekarang di misalnya saya kan di Dramaga bisa gitu ya. Itu settingan iklan berarti. Bisa. Bisa aja. Tapi semakin kecil zona kita, pertama makin mahal, kedua nanti si Facebooknya itu memiliki keterbatasan buat melempar. Terus itu satu ya. Jadi satu makin mahal, makin mahalnya efeknya aja. Facebook memiliki keterbatasan. Jadi gini, kenapa itu mahal? Begitu Facebook melempar nih di Rp1 nggak ada, Rp2 nggak ada, Rp1.000 nggak ada, Rp2.000 nggak ada, Rp3.000 nggak ada, sampai ke 17.000 baru ada yang WA, jeblok. Berarti satu WA itu nilainya 17.000. 17.000 rupiah. Jadi nggak ada yang bisa nebak tuh 17.000 segala macam, itu hasil rata-rata. Bukan Facebook yang menetapkan ini loh harganya satu klik berapa kan, tapi ketemu pertama kali itu berapa di berapa belas ribu. Nah, tapi kalau iklan kita memang bagus, menarik gitu. Yang tadi saya mau tunjukin itu ada 2.000 perak per iklan, per LED. Nah, ini. Bisa nggak ya? Nah, ini nih iklan kursus dongeng animasi. Iklan kursus animasi. Ini yang nanti akan. Nah, 2061 per pesan. Nah kan kalau kita iklan kita budgetkan 30.000, satu hari aja kita dapat 15 orang masuk untuk LED ya, bukan closing loh ya. Ini tagihan kita yang ini Pak. Bukan tagihan. Jadi sifatnya ini yang diambil. Jadi kita saldo terendap. Saldo dulu diendapkan. Ini saldo ya Pak ya. Ini saldo. Ini saldo saya di akun ini. Ini ada sekitar. Jadi nggak bisnis berbayar ya? Enggak, ya bisnis enggak. Iklan. Iklannya. Kalau kita Iklannya berbayar. Berbayar. Terserah kita. Kalau kita baca kecil, mulai dari 20.000 sampai jutaan. Kalau sudah kita yakin banget produk kita winning, kita bisa jutaan satu hari. Masih apa Pak? Meta Ads. Meta Ads nanti saya adain bulan Juni. Juni setelah Idul Adha tuh. Tanggal berapa sih? Idul Adha kan tanggal 7. Digital marketing itu bukan? Iya, digital marketing. Digital marketing kan ada back end, ada front end. Katanya. Nah, back end itu adalah persiapan dari mulai desain, copywriting. Nah, sekarang nih ditanya nih. Nah, ada front end itu aplikasinya kita dagang. Dagang itu kan ada yang dagang organik, ada yang dagang iklan. Ini itu iklan. Gitu. Gitu ya. Nanti bulan Juni tengah. Apanya? Untuk saya lagi lihat kondisi. Kalau itu minimal 600.000.
Jadi dia didahului Kalau alumni kamu sama Kita sekali. jual kontrakan, Pak. dia didahului dengan online. Jadi itu sekarang nih kita itu nggak bisa langsung. Jadi harus ada pendahuluan. Kita harus tahu FB, harus tahu page, fanpage ya gitu. Fanpage baru nanti kita buat yang namanya bisnis ads Ini bisnis. pakai digital marketing ini bukan? Apa tuh? Yang ini pakai digital marketing. Ya, salah satunya. Tapi itu bukan. Itu kan yang berpanjang-panjang. Itu berpanjang-panjang. Oke ya. Sip, lanjut ya. Ada pertanyaan lagi? Ini sekitar WA bisnis aja WA bisnis aja. Bisnis mesti juga ya. Hmm? Paling gue sih ya. Cuman message gitu ya. Hmm. Jam salam. Yang penting nanti bagaimana kita rutin status kan. Status kayak gimana sih yang bagus? Jadi nggak harus sampai titik itu ya. Tapi banyak sampai jadi titik gitu. Status itu seenggak-enggaknya minimal itu per 3 jam. Ya, status itu per 3 jam. Dari mulai jam 6 pagi. 6, 9, 12, 3, 6, 9 per hari. Per hari itu udah gitu. Nah, ya status medsos apapun. Saya tahu sih kan. Tapi kan dia kalau di WA statusnya itu kan 24 jam bilang. Iya, enggak mungkin ngepostnya. Postnya Ngepostnya itu sebaiknya per 3 jam. 3 jam. Mulai dari jam 6 pagi, 9, 12, 3, 6, 9 malam. Sampai ratusan, Pak. Oh, dan terus mendingan kita ngepost 6 kali ya dibanding kita ngepost sekali 20 status. Karena kan status itu kan akan naik ya. Yang baru naik gitu kan. Mendingan kita sering bukan banyak. Mendingan kita Tapi kan sering. status yang lihat kan di situ aja. Iya. Kita kan. Iya. Kan makin sering kita status kan kita tujuannya nge-branding bahwa kita lagi dagang umroh, kita lagi masarin Nah, kalau umroh. misalnya pengen lihat siapa yang boleh lihat sepeda tuh nggak bisa ya? Bisa, status kan bisa. Bu. Yang uang ngintip gitu Pak. Tapi kecuali kalau memang dia rahasiakan ya, Iya. nggak bisa. Bu. Apa tuh? Ya kan sini, kan yang lihat status saya nih. Bisa kita hilangin yang nggak boleh lihat gitu. Oh bisa, kalau kita bikin status kita halangi siapa yang lihat bisa. Nah, gitu. Sip, ya? Oke, kita nggak. Ini tadi yang status itu ya. Itu yang ganti status dia naik ke atas. Itu kalau yang saya lihat ya, itu kalau dulu memang seperti itu ya. Kalau sekarang sih kayaknya enggak. Masa? Gimana kalau sekarang? Kalau yang sekarang itu yang kita lihat terakhir itu yang cenderung muncul. Kalau semua kita nggak pernah lihat itu nggak muncul. Bisa. Jadi dia pakai algoritma. Benar. Contohnya kayak gimana? Benar. Dan itu juga didorong kita chat dengan siapa? Contoh kemarin saya udah Jadi memang seperti itu. Algoritmanya sekarang Betul. berubah seperti itu ya. Algoritma Facebook, algoritma Gimana Meta itu. caranya antisipasi karena kan status WA itu sudah tidak efektif lagi sekarang, beda dengan dulu. Kalau dulu memang sistemnya sama yang tadi diinfokan bahwa semakin sering kita untuk update, semakin kita naik terus. Tapi sekarang nggak seperti itu kalau setahu saya. Makanya status itu kalau bisa ya itu sudah tidak terlalu efektif lagi. Karena nggak muncul, harus disupport lagi sama broadcast. DC. Jadi gini, kalau status kita yang up terus itu memang yang ngelihat, yang berkomunikasi dengan kita. Nah, gimana cara kita menambah orang yang lihat? Kita harus rajin chat orang-orang baru. Contohnya teman saya yang udah lama nggak chat, lama banget nggak chat. Saya beberapa kali lihat status saya, siapa yang lihat itu nggak pernah. Begitu chat dengan dia, tiba-tiba ada yang dia lihat. Jadi artinya dari metanya mengirimkan status saya itu ke dia. Itu. Ada cara lain nggak selain BC atau enggak? Enggak. Memang Meta itu mengedepankan interaksi. Jadi kita tuh didorong untuk yaitu termasuk FB Pro, kita rajin nge-like, kita rajin komen gitu. Jadi kalau dulu itu, ini kan di HP saya kan
pelanggan-pelanggan. Hmm. Saya sekali update status WA itu ratusan Yang lihat. ya, kalau yang sekarang Hmm. paling berapa. Ya harus disapa, harus disapa. Nah itu masalahnya kalau kebanyakan BC kan juga spam. Nah, kalau BC-nya dari WA, nggak spam, Pak. WA tidak akan pernah menganggap itu spam. Kalau BC-nya dari WA. Tapi kalau BC-nya dari mesin WA Blast Oh, yang ya. di luaran, wah Maksud itu saya rawan. bukan di sistem. Saya bukan di sistem. Hmm. Di hubungan pertemanannya. Oh iya, oh iya Pak. Makanya yang Betul, itu sih. apakah ada cara lain yang nggak pakai BC atau kalau semua kita ngechat secara personal hanya untuk menaikkan itu kan juga. Biasanya kalau dulu saya golong-golongin Pak. Misalnya saya akan BC, saya dulu pakai BC, tapi per 50 orang. Hari Senin 50 orang. Pertama, dulu kan kalau sekarang nggak tahu, kayaknya nggak bisa deh di setel golongan BC deh, golongan 1 sampai 50. Nanti besok dari 51 ke 100, Rebo dari 101 gitu. Jadi nanti dia akan nggak dapat giliran lagi Senin besok. Gitu. Nggak ada cara yang lebih bagus lagi. Enggak, Pak. Kan BC kan kita pasti umum ya, Pak. Dan kalimatnya pun nggak kalimat sapaan ya. Gitu ya. Nah, kalau pakai mesin itu bisa lebih pakai mesin. Artinya pakai mesinnya yang bertanggung jawab, nggak nomor yang nggak kita kenal. Itu lebih 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 bagus, Pak. Jadi dia otomatis bapak siapa, neng siapa, mas siapa itu bisa setel kan. Kayak blasting. Tapi saya udah nggak pakai sih. Karena kalau udah punya gituan, tergoda untuk nyepam ke yang lain. Ujungnya diblokir. Gitu sih. Memang nggak ada yang cara yang terlalu ini Pak. Dan sebaiknya kalau kita, cuma saran kalau kita usaha tidak terlalu mengandalkan yang organik Pak. Itu kan organik berarti ya. Organik dari pelanggan kita jaga terus kita jaga supaya dia tetap meluas kan, nanti meluas. Nah, kalau sekarang saran saya mulai pakai Meta. Lagi Bapak udah punya nama, ngebrandnya kan bagus tuh. Sayang kalau nggak pakai iklan Meta. Pakai aja iklan Meta. Nggak usah mahal-mahal, 20.000 sehari. 20.000 udah stay aja 20.000 sehari. Udah jangan ganggu-ganggu tuh. Post saldoin aja 300.000 kan bisa buat 15 hari 20.000. Nanti lama-lama akan meningkat meningkat. Walaupun di hari pertama 20.000 cuma 1 biji. Nanti di hari ketiga bisa jadi 3 biji atau 4 biji itu masuk. Nanti yang makin itu terus-terusin bisa kayak tadi. Yang akun manajer saya udah kuat tuh 2.000 perak per apa per led masuk. Jadi untuk usaha Bapak yang sudah terbentuk, saya mending pakai ads, pakai iklan. Jadi punya pelanggan baru, Pak. Gitu. Oke, Oke, kita close dulu untuk yang WA bisnis.